Tim gabungan Polda Sulsel ungkap kasus pembunuhan Feni R. dikomandoi oleh anak mantan Wakapolri, Edi Sabara. Dalam dunia kejahatan, kebenaran adalah peta dan penyidik adalah pembacanya. Kalimat ini kerap digaungkan oleh Panit Resmo Polda Sulawesi Selatan, Ibda Abdillah Makmur, yang lebih dikenal dengan panggilan AB. Keahliannya dalam menangani kasus-kasus besar baru saja membuahkan hasil luar biasa bersama tim gabungan Resmo Polda Sulsel dan Resmo Polres Palopo. Di bawah komando Kasubdit 3 Jatanras Polda Sulsel, AKBP Edi Sabara, yang juga anak mantan Wakapolri, tim yang beranggotakan 24 orang ini berhasil mengungkap misteri kematian Feni R. 27, seorang karyawati showroom mobil di Kota Palopo yang hilang sejak 25 Januari 2024. Misteri kematian Feni R. terungkap. Kunci dari terungkapnya kasus pembunuhan ini ditemukan setelah pelaku, Amma, 34, berhasil ditangkap pada Kamis, 20 Maret 2025. Penyelidikan yang tidak mudah ini membutuhkan waktu panjang, dengan pelaku yang cukup lihai dalam menghilangkan jejak. Kasus ini bermula pada 25 Januari 2024, ketika Parman, ayah Feni, melaporkan hilangnya putri sulungnya yang mendadak menghilang. Laporan tersebut diterima karena Feni tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 1x24 jam. Pada awalnya, Polres Palopo tidak langsung melakukan olah TKP karena keluarga korban berasumsi Feni pergi secara sukarela. Namun, barang-barang milik Feni yang hilang, termasuk koper, menimbulkan kecurigaan. Petunjuk dari temuan yang mencurigakan. Pada bulan kedua setelah hilangnya Feni, Polres Palopo meminta bantuan tim Resmo Polda Sulsel. Tim segera menemukan bukti-bukti mencurigakan di TKP, seperti bercak darah dan sebuah celana dalam yang tergantung di pintu belakang rumah korban. Dugaan semula bahwa Feni mengalami keguguran atau aborsi segera terungkap palsu setelah tidak ditemukan rekam medis yang mendukung dugaan tersebut. Pada 17 Juli 2024, tim menemukan mobil Honda Brio milik Feni yang terparkir di rumah kosong di Komplek Bukit Baruga Antang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil tersebut memang milik Feni, dan polisi pun menyita mobil itu sebagai barang bukti. Pada 10 Februari 2025, temuan baru muncul ketika seorang warga menemukan kerangka manusia di hutan Kelurahan Batang Barat, Kota Palopo. Setelah dilakukan pemeriksaan DNA, terungkap bahwa kerangka tersebut adalah milik Feni R. yang hilang sejak Januari 2024. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Feni telah dibunuh. Meskipun banyak bukti ditemukan, kinerja polisi sempat disorot oleh opini publik yang menuduh mereka tidak serius mengungkap kasus ini. Namun, dengan arahan dan kepemimpinan yang tegas dari AKBP Edi Sabara, tim tetap fokus melakukan penyelidikan tanpa menghiraukan keraguan dari luar. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada Amma, seorang pria yang memiliki pengetahuan tentang alam dan cara mengikat simpul, yang terkait dengan kegiatan alam terbuka. Amma adalah teman dari ayah Feni, Parman, serta anggota komunitas pecinta alam. Setelah mengamati berbagai petunjuk dan melakukan penyelidikan mendalam, polisi berhasil menangkap Amma pada 20 Maret 2025 di rumahnya dekat tempat kerjanya di Lu Utara. Dalam interogasi, Amma mengakui perbuatannya. Ia mengaku meruda paksa Feni, kemudian membunuhnya dengan membenturkan kepala korban ke tembok dan mengikat tubuh korban dengan tali. Amma juga mengungkapkan bahwa ia membuang tubuh korban di hutan, setelah membawa mobil korban ke rumah kosong di Bukit Baruga Antang. Akibat perbuatannya, Amma kini terancam hukuman penjara seumur hidup dengan jeratan pasal berlapis, yaitu pasal 340, 285, dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Keluarga Feni, yang sempat merasa kehilangan harapan, akhirnya merasa lega dan terharu setelah kasus ini terungkap. Mereka pun menganggap tim polisi, khususnya Ibda Abdillah Makmur, AB, sebagai bagian dari keluarga mereka yang telah bekerja keras untuk membawa keadilan. Dari kasus ini, terlihat bagaimana tim gabungan Polda Sulsel, yang dipimpin oleh AKBP Edi Sabara, dengan cermat dan tak kenal lelah, akhirnya berhasil memecahkan misteri pembunuhan yang sempat menghebohkan masyarakat Palopo.